Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam ayat tersebut Allah merintahkan kita untuk bertakwa dan mengoreksi hal-hal yang telah kita perbuat sebagai bekal di akhirat kelak. Tak lupa juga kita dianjurkan untuk bermuhasabah diri supaya kita dapat mengetahui letak di mana kesalahan kita dan dapat memperbaiki kualitas ibadah kita. Dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18-20, Syekh Wahab Az-Zuhaili menjelaskan bahwasannya ayat tersebut terdapat beberapa poin penting yang menjadi pelajaran hidup sebagai bentuk introspeksi diri dari apa yang telah kita perbuat selama ini, terutama pada bulan Ramadan. Di antaranya ialah kewajiban seorang mukmin untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Sebagai umat Islam, hendaklah kita takut kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk hari akhir nanti, seperti dengan cara melakukan amal-amal soleh yang telah dicontohkan oleh Nabi dan generasi-generasi setelahnya. Hendaklah kita bertobat sebelum amal perbuatan kita dihisab di akhirat kelak. Ayat ini pernah digunakan oleh Nabi dalam khutbahnya sebagai dalil untuk berbuat kebaikan. Dikisahkan dalam sebuah riwayat Muslim dan Ahmad bahwa suatu ketika terdapat suatu kaum yang mendatangi Rasulullah dalam keadaan tidak beralas kaki, mengenakan pakaian yang minim dan terbuat dari wol yang kasar, sembari menyandang pedang. Mereka dari kaum Bani Mudhar. Wajah Rasulullah berubah ketika melihat keadaan mereka yang miskin. Lalu beliau memerintahkan Bilal untuk memandangkan adzan serta iqamah. Kemudian beliau menunaikan salat. Setelah salat beliau berkhutbah, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa," hingga akhir ayat Quran surah An-Nisa ayat 1. Dan beliau juga membaca ayat dalam surah Al-Hasyr yang artinya, "Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok." Kemudian beliau bersabda, "Bersedekahlah seseorang dari dinarnya, dari dirhamnya, dari pakaiannya, dari satu sok gandumnya, dari satu sok kurmanya," hingga beliau berkata, "Walaupun hanya dengan setengah butir kurma." Lalu kaum Ansar berdatangan menyerahkan harta benda mereka hingga terlihat dua tumpukan besar, yakni pakaian dan makanan. Dan akhirnya tampak kebahagiaan dari wajah Rasulullah. Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan muhasabah di sini bukan hanya sekedar melihat bagaimana dan seperti apa yang telah dilakukan sebelumnya, tetapi juga perintah untuk sadar terhadap lingkungan sekitar. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam kisah tersebut, ketika Rasulullah merintahkan sahabat untuk bersedekah kepada orang-orang fakir dari Bani Mudhar tersebut. Ketika Rasulullah merintahkan sahabat untuk bersedekah kepada orang-orang fakir miskin dari Bani Mudhar tersebut. Pada ayat selanjutnya, Allah melarang kita untuk menyerupai orang-orang yang melupakan Allah. Syekh Wahab Az-Zuhaili menamakannya sebagai orang-orang yang fasik atau munafik. Orang fasik yang maksud di sini ialah orang yang meninggalkan perintah Allah, seperti kaum Yahudi Bani Nadir yang melanggar perjanjian piagam Madinah dengan Rasulullah dan mengabaikan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Akibatnya orang-orang tersebut mendapat hukuman dari Allah berupa lupa akan keselamatan dirinya, meninggalkan bekal akhirat dan belajar kehidupan dunia. Sehingga terdapat perbedaan balasan Allah. Derajat orang-orang mukmin penghuni surga, yakni orang-orang yang selamat dan memperoleh kemenangan yang diinginkan. Dan orang-orang fasik penghuni neraka, yakni orang-orang yang binasa dan disiksa di akhirat. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan menjauhi larangannya, sehingga tergolong hamba-hamba yang selamat baik di dunia maupun di akhirat.
Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.